Saat Genos dan Saitama berjalan pulang sambil membawa belanjaan, Genos menanyakan tujuan mereka selanjutnya. Saitama berhenti sejenak untuk berpikir, lalu menyebutkan bahwa mereka masih perlu membeli tisu toilet dan sampo. Ketika melewati sebuah toko mainan, pandangan Saitama tertuju pada sebuah action figure pahlawan King yang dipajang di etalase. Melihat ketertarikan gurunya, Genos langsung serius menawarkan diri untuk menghubungi pabrik pembuatnya agar dibuatkan action figure Saitama. Di lokasi lain, kerumunan orang mulai berteriak panik saat monster reptil hijau menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengumumkan kedatangannya. Tepat saat monster itu hendak menyerang seorang wanita dengan lidahnya, King tiba-tiba muncul berjalan dengan tenang di belakangnya. Monster itu berbalik dan langsung merasakan aura intimidasi yang kuat, kemudian menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah King. Akibat reputasi King, monster yang tadinya beringas itu langsung gemetar ketakutan dan bersujud di tanah meminta maaf. Setelah monster itu kalah, kerumunan warga mengerubungi King, namun ia tampak gugup dan mencoba pergi berbelanja. King berhasil kabur dari kerumunan dan pergi ke toko video game untuk membeli edisi khusus Doki Doki Sisters 2. Saat melanjutkan perjalanan, Genos melihat King berjalan di seberang jalan dan memberitahu Saitama bahwa dia adalah pahlawan kelas S. Tiba-tiba, King merasakan getaran dan berhenti. Tak lama kemudian, robot besar G4 mendarat di hadapannya. G4 memindai King, mengidentifikasinya sebagai target pahlawan kelas S dan menyatakan tujuannya untuk menghabisinya. Saat King terdiam kaku, King Engine miliknya mulai berbunyi, yang dijelaskan oleh warga sebagai tanda ia siap bertarung. Setelah G4 menyatakan kesiapannya, King meminta izin untuk pergi ke toilet terlebih dahulu agar bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Dari kejauhan, Genos dan Saitama mengamati situasi, dan Genos menganalisis bahwa G4 adalah robot yang sangat kuat. Sampainya di toilet, King panik dan menangis, mengakui bahwa dia sebenarnya hanyalah otaku pengangguran berusia 29 tahun yang lemah. King mengingat bahwa reputasinya terbangun karena kebetulan. Dia sering pingsan ketakutan, dan saat bangun, monster di dekatnya sudah dikalahkan. Tepat saat King mencoba melarikan diri dari toilet, Genos memutuskan turun tangan dan melesat untuk memulai pertarungan melawan G4. King akhirnya bisa pulang dengan selamat, namun kaget menemukan Saitama sudah ada di apartemennya sedang bermain Doki Doki Sisters 2. Saitama mengambil game lain milik King, namun King berteriak histeris saat menyadari dia salah membeli game cinta-cintaan yang dikiranya game action. Dalam pertarungannya, Genos meningkatkan output energinya, melepaskan serangan panas tinggi yang melelehkan kerangka G4. Setelah G4 hancur, Genos menyadari bahwa itu hanyalah armor luar dan pilot robot yang lebih kecil muncul dari dalamnya. Sambil minum, Saitama tiba-tiba bertanya, mengapa King sebagai pahlawan kelas S melarikan diri dari G4, membuat King menyemburkan minumannya. Saat mereka sedang bicara, peringatan darurat level iblis baru berbunyi, dan seekor monster burung raksasa langsung menabrak apartemen mereka. Ketika monster burung itu masuk, Saitama dengan santai menghadapinya dan langsung mengalahkannya dengan satu pukulan. Dihadapkan pada situasi itu, King akhirnya menangis dan mengakui kepada Saitama bahwa semua reputasinya bohong dan dia tidak pernah bertarung. Saitama mendengar pengakuan King, lalu menunjukkan kotoran burung di wajahnya sebagai bukti bahwa King memang jujur soal kelemahannya. Setelah mendengar dilema King, Saitama menasihatinya bahwa jika dia tidak ingin melanjutkan kebohongan atau berhenti, dia hanya perlu menjadi kuat. Saitama kemudian berpamitan, mengatakan akan sesekali mampir untuk bermain game, lalu melompat pergi dari apartemen King yang hancur. Di laboratorium, Genos membawa sisa-sisa inti robot G4 kepada Kuseno, meminta agar bagian yang berguna dipasangkan padanya. Kuseno mengungkapkan kekhawatirannya, memperingatkan Genos bahwa semangat mudanya bisa berbahaya dan memintanya untuk tidak bertarung sendirian.
Di markas Asosiasi Pahlawan, Sich membuka pertemuan rahasia berterima kasih kepada kerumunan penjahat yang bersedia datang. Di antara kerumunan, pahlawan kelas A Magic Man, Heavy Tank Loincloth, dan Blue Fire mengawasi para penjahat dengan waspada. Tiba-tiba, Sonic menyela Sich dari kerumunan menanyakan keberadaan Saitama di markas. Sich mengabaikan Sonic dan menjelaskan bahwa meningkatnya bencana adalah pertanda ramalan Shibawa akan segera terwujud. Di lokasi lain, Fubuki muncul bersama Yamazaru dan Matsuge mencatat rekor ujian fisik Saitama yang luar biasa. Setelah membuka gerbang yang terkunci menggunakan kekuatannya, Fubuki memerintahkan Yamazaru dan Matsuge untuk mencari rumah Saitama. Setelah kejadian itu, di apartemen Saitama, King dan Saitama sedang bermain video game, namun Saitama kesal karena King mengambil sebuah item. Kembali ke pertemuan para penjahat, Garo mengambil selebaran ramalan, membacanya, dan menyeringai karena menganggap ramalan itu menantang. Di sebuah ruang rapat besar, Sich memulai pengarahan darurat, menyatakan bahwa Asosiasi Pahlawan akan meminta bantuan para penjahat. Blue Fire segera memprotes keputusan itu, namun Sich dengan putus asa menegaskan bahwa persatuan diperlukan untuk mencegah kehancuran. Sich menjelaskan jumlah pahlawan tidak cukup dan menawarkan bayaran kepada para penjahat jika mereka membantu mengalahkan monster. Heavy Tank Loincloth menyela, berteriak bahwa para penjahat adalah sampah yang tidak bisa diandalkan dalam keadaan darurat. Sebagai tanggapan, seorang penjahat berhoodie mendekat dan menodongkan pisau ke Heavy Tank Loincloth, sementara penjahat lain menikamnya dari samping. Di tengah kerumunan, Garo tersenyum sinis, menarik perhatian Sich yang bertanya siapa dirinya. Garo memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia datang untuk mencari tahu siapa yang terkuat di ruangan itu, menantang semua orang. Setelah diusir oleh Sich, Garo memutuskan untuk menghukum mereka dan mengumumkan dimulainya pesta pembantaian. Sich memerintahkan Magic Man, Blue Fire, dan Heavy Tank Loincloth untuk menangkap Garo. Magic Man menyerang lebih dulu. Garo dengan mudah mengalahkan Magic Man, lalu menghindar dan menjatuhkan Heavy Tank Loincloth dengan serangan balasan yang cepat. Garo menyatakan bahwa dia berada di pihak monster, membuat Blue Fire marah dan melancarkan serangan api biru. Garo berjalan keluar dari api tanpa cedera, mengejutkan Blue Fire dengan muncul di belakangnya sebelum mengalahkannya. Setelah mengalahkan ketiga pahlawan, Garo memandang Sich yang ketakutan, menyatakan perang dan pergi. Di luar gedung, Fubuki memerintahkan monyet gunung dan bulu mata untuk menggunakan kekerasan jika target mereka melawan. Di apartemen, Genos memberitahu Saitama bahwa peringkat mereka berdua telah naik, sementara Saitama sedang bermain video game. Genos merenung dan menyimpulkan bahwa kenaikan peringkat Saitama tanpa laporan berarti publik mulai mengenalinya sebagai pahlawan. Saat Genos menyebutkan fan clubnya, sensornya tiba-tiba aktif, mendeteksi ancaman berkecepatan tinggi yang mendekat. Genos keluar ke balkon dan menemukan Sonic sudah menunggunya, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai rival Saitama. Genos mengancam akan menghancurkan Sonic, sementara Saitama di dalam terganggu oleh teriakan dari luar. Saitama membuka pintu dan menemukan Fubuki, monyet gunung, dan bulu mata. Fubuki memperkenalkan diri. Fubuki menjelaskan tentang faksi dan asosiasi pahlawan dan menawarkan Saitama untuk bergabung agar posisinya aman. Saitama menolak tawaran itu, menyamakannya dengan ancaman Masia yang membuat Fubuki marah dan memerintahkan anak buahnya menyerang. Saitama dengan mudah menjatuhkan monyet gunung dan bulu mata hanya dengan ayunan tangan, membuat Fubuki terkejut.
Marah, Fubuki melepaskan kekuatan espernya, menciptakan badai puing-puing dan melancarkan serangan badai neraka ke Saitama. Saitama muncul di belakang Fubuki tanpa cedera dan dengan serius memarahinya karena tidak mengerti arti pahlawan. Saat Fubuki hendak menyerang lagi, pertarungan antara Genos dan Sonic meleset di antara mereka, menyebabkan ledakan besar. Fubuki terkejut melihat Genos mendarat di dekatnya, dan lebih terkejut lagi ketika Genos menyatakan bahwa dia adalah murid Saitama. Pertarungan Genos dan Sonic berlanjut. Genos menunjukkan kecepatan barunya dan berhasil memotong kunci rambut Sonic. Genos melancarkan machine gun blow, namun Sonic menghindarinya dengan teknik bayangan dan membalas dengan 4 bayangan kematian. Merasa kalah kecepat, Genos bersiap untuk meledakkan seluruh area, tetapi Saitama tiba-tiba muncul dan memukulnya hingga pingsan. Saitama mengambil alih, menantang Sonic untuk melawannya secara serius. Sonic menggunakan 10 bayangan kematian, namun Saitama menanggapinya dengan lompatan ke samping serius, menciptakan bayangan yang jauh lebih banyak. Gelombang kejut dari gerakan Saitama mengalahkan Sonic seketika, membuatnya terbaring kalah dan kebingungan. Fubuki yang menyaksikan semuanya menatap Saitama dengan kaget dan bergumam bahwa dia tidak normal. Kembali di apartemen, Fubuki menjelaskan bahwa dia membentuk faksi kelas B karena dia tidak akan pernah bisa melampaui kakaknya, Tatsumaki atau si topeng tampan. Saat Fubuki dan Saitama berdebat, King tiba-tiba muncul di pintu, membuat Fubuki sangat terkejut melihat pahlawan kelas S lainnya. Fubuki semakin bingung saat King dengan gugup meminta maaf kepada Saitama karena meminjam konsol gamenya dan menghapus save datanya. Setelah kredit, di rapat Dewan Asosiasi Pahlawan, diumumkan nama pahlawan resmi untuk Genos adalah Iblis Cyborg, dan untuk Saitama adalah si botak berjubah. Sage berjalan di koridor dengan marah, kesal karena rapat penanggulangan Garo hanya 15 menit, sementara rapat nama pahlawan berlangsung 2 jam. Di gang gelap, Garo berdiri di atas tank top vegetarian yang kalah, mengkonfirmasi identitas pahlawan itu, dan mengungkapkan kecewaannya karena dia lemah. Di sebuah dojo, bidikan beralih dari kaki yang tak sanggup berdiri ke tangan yang terkulai di lantai kayu, menunjukkan Garo telah dikalahkan. Dari seberang ruangan, Silver Fang secara resmi mengeluarkan Garo dari dojo, yang diakhiri dengan layar menghitam saat dia dilarang kembali. Charangko dengan wajah penuh perban duduk di apartemen Saitama sambil mengepalkan tinjunya, bingung atas tindakan gurunya. Genos mulai menganalisis situasi dan mengaitkannya dengan Garo, memicu reaksi kaget dari Charangko. Saat Genos menjelaskan bahwa Garo adalah mantan murid Bang, visual Garo muncul, dan Genos mengungkapkan bahwa Garo sekarang dianggap sebagai monster. Charangko menatap cermin di kamar mandi, lalu siluetnya muncul dengan latar orange saat dia menyadari bahwa dia telah menjadi beban bagi Silver Fang. Saitama tiba-tiba mengubah ekspresinya menjadi serius lalu menoleh dan bertanya kepada Genos siapa sebenarnya Charangko. Di hutan gelap di bawah bulan purnama, Charangko berdiri sendirian dan memperkuat tekadnya untuk mengalahkan Garo demi Silver Fang. Garo menghentikan Mumen Rider di gang sempit pada malam hari. Sebagai tanggapan, Mumen Rider memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan kelas C. Sebuah suara berteriak ketemu, dan tank top vegetarian muncul bersala kelompoknya siap membalas dendam pada Garo. Setelah Garo dengan mudah mengalahkan tank top vegetarian, dia tiba-tiba diserang dari belakang oleh tank top master yang jauh lebih besar. Garo mendarat di antara puing-puing dan tank top master segera mengumpulkan kekuatan dan menerang Jung Maju menggunakan tank top tackle.
Setelah serangan tackle-nya gagal, Tank Top Master menoleh ke belakang dengan kaget, mendapati Garo berdiri di belakangnya dengan senyum sinis. Di dojo yang gelap, Silver Fang bertanya apakah perpisahan telah selesai dan bom muncul dari ambang pintu yang terang. Tank Top Master menyadari Garo adalah manusia, namun aura merah yang mengancam mulai memancar dari Garo membuatnya merasa harus segera mengalahkannya. Tepat saat Tank Top Master bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Garo yang terluka, Mumen Rider melompat di antara mereka untuk menghentikan serangan. Setelah Tank Top terprovokasi, Garo tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya dan menggunakan pukulan aliran air pemecah batu milik Silver Fang. Garo melepaskan rentetan serangan bela diri yang cepat, membuat Tank Top Master kewalahan hingga akhirnya berlutut di antara puing-puing. Saat Garo berbalik untuk menyerang pengikut Tank Top Master, Mumen Rider berteriak dan meluncurkan serangan Justice Crash, menabrakkan sepedanya ke punggung Garo. Mumen Rider yang terluka parah mencoba menantang Garo, tetapi Tank Top Master hanya bisa berteriak ngeri saat Garo mengalahkannya dengan satu pukulan. Tepat setelah mengalahkan Mumen Rider, Garo berbalik dan dihadang oleh Charangko yang melompat masuk sambil berteriak akan menggunakan pukulan aliran air pemecah batu. Bom dan Silver Fang tiba di lokasi perkelahian, menemukan semua pahlawan telah dikalahkan dan menyadari bahwa mereka terlambat. Silver Fang menoleh ke samping dan menemukan Charangko terbaring tak sadarkan diri dan berdarah parah di semak-semak. Di rumah sakit, Mumen Rider berterima kasih kepada Saitama yang datang menjenguk dan Saitama meletakkan sekantong pisang di meja samping tempat tidur. Saat Mumen Rider berbicara, bayangan seseorang muncul di dinding dan Tank Top Master yang juga dirawat di kamar yang sama menyela pembicaraan mereka. Seorang anak laki-laki, Tareo, sedang membaca buku pahlawan di taman ketika Garo mendekatinya dari belakang dan duduk di sebelahnya. Garo mengembalikan buku itu kepada Tareo dan bersiap pergi untuk patroli menggunakan informasi dari buku itu untuk mencari target pahlawan berikutnya. Kembali ke kamar rumah sakit, Tank Top Master menjelaskan kepada Saitama bahwa Garo berhasil menahan semua serangannya dengan membaca gerakannya. Setelah montase monster yang bertarung dengan kekuatan fisik, Tank Top Master menjelaskan bahwa Garo berbeda karena dia memiliki teknik yang dirancang untuk menghancurkan manusia. Saitama mencari seseorang di rumah sakit untuk ditanyai tentang bela diri dan menemukan Charangko yang terluka parah di tempat tidur. Saat Saitama hendak pergi, Charangko menghentikannya dan menawarkan tiket partisipasinya untuk kompetisi bela diri campuran. Saitama membaca detail pada tiket yang kusut dan matanya langsung membelalak kaget ketika dia melihat hadiah uangnya sebesar 3 juta yen. Di sebuah kedai, Garo mendekati si bola emas yang sedang minum bir, lalu tiba-tiba menyambar gelas itu dan menghancurkannya di atas meja. Sebuah pedang rapier terbang ke arah Garo dan si kumis pegas muncul dari kegelapan, segera melancarkan serangan tusukan. Garo dengan lincah menghindari serangan gabungan, menyebabkan si kumis pegas secara tidak sengaja menusuk si bola emas dengan pedangnya. Saat Garo sedang melihat-lihat wig di toko, dia berbalik dan melihat Saitama berdiri diam di belakangnya, mengira Saitama adalah pahlawan. Garo segera melancarkan serangan karate chop ke arah Saitama, namun Saitama dengan santai menjatuhkannya dengan satu pukulan karate chop balasan karena mengganggu belanjanya. Di kamar mandinya, Saitama yang mengenakan piyama menatap cermin, lalu memakai wig pirang yang baru dibelinya dan melepasnya lagi. Setelah Genos selesai menelpon, Saitama berbalik sambil memegang wig dan tiket, menyatakan rencananya untuk mengikuti kompetisi bela diri sebagai Charangko. Dalam kilas balik, Garo muda menonton televisi di ruangan gelap, mendengarkan monolog penjahat di layar.
Saat pahlawan di TV muncul, Garo muda dengan antusias menyemangati si monster, namun menjadi kecewa berat ketika monster itu kalah lagi. Rasa frustrasi dengan kekalahan monster yang ironis, Garo muda memutuskan bahwa dia akan menjadi monster terkuat yang tidak akan pernah kalah. Di masa sekarang, Garo dewasa terbangun di gang belakang di antara kantong sampah, bingung mengapa dia ada di sana. Di markas Asosiasi Pahlawan, Sitch mengadakan rapat darurat melalui hologram, melaporkan bahwa Garo telah menyerang seorang direktur. Di apartemennya, King sedang asyik bermain video game saat menerima panggilan misi. Dia menolaknya dan menyuruh mereka mengirim orang lain. Di sebuah restoran sushi, Narinki berterima kasih kepada Metal Bat yang sedang bertugas sebagai pengawalnya. Metal Bat berulang kali menegur Waganma yang mencoba mengembalikan piring kosong ke ban berjalan. Puncaknya, ia mengancam akan membunuh anak itu. Tepat saat Waganma ketakutan, Metal Bat menerima telepon dan menyadari itu dari adiknya, memaksanya untuk keluar. Setelah menutup telepon dengan gugup, Metal Bat mengeluh dan bersumpah tidak akan pernah lagi menerima permintaan dari pejabat tinggi. Metal Bat bergegas kembali ke dalam restoran dan terkejut mendapati tempat itu hancur. Narinki memohon padanya untuk menyelamatkan Waganma. Metal Bat melangkah maju menghadapi Junior Lipan dan Rafleshidon dengan marah menyatakan mereka tidak bisa pergi karena belum membayar. Di lokasi lain, Saitama yang mengenakan wig dan gi putih mendaftar di turnamen Super Fight menggunakan nama Charangko. Di ruang ganti, Nigamushi mendekati Saitama, memanggilnya Charangko, dan langsung mengejek nama aliran bela diri palsu yang didaftarkannya. Di atap rumah sakit, Charangko yang asli dan diperban, cemas Saitama akan nekat menggantikannya. Mumen Rider yang juga terluka parah menanyakan hubungannya dengan Saitama. Nigamushi menceritakan insiden turnamen sebelumnya di mana pemenang Wolfman ternyata adalah seorang penipu. Nigamushi mengungkapkan kecurigaannya, menyatakan bahwa setelah melihat rekaman video, dia yakin penipu tahun lalu itu adalah Garo. Di sebuah taman, Garo mendekati Tareo yang sedang membaca buku pahlawan. Setelah ditolak meminjam, dia duduk untuk membaca bersama. Saitama menanyakan insiden itu dan Nigamushi menceritakan kilas balik saat Garo bosan latihan, menuntut pertarungan sungguhan dan mengalahkan semua murid di dojo. Nigamushi menjelaskan bahwa dia mengikuti turnamen untuk memenangkan kembali kepercayaan dirinya dan membuktikan dia tidak kalah dari Garo. Setelah Nigamushi mengancamnya, Saitama dengan tenang menunjukkan bahwa Nigamushi juga meninggalkan dojo. Setelah Nigamushi pergi, Saitama melepas wignya, memperlihatkan identitasnya, dan merenung bahwa dia sudah lupa bagaimana rasanya pertarungan sungguhan. Kembali ke restoran, Metal Bat telah mengalahkan kedua monster itu. Narinki dan Waganma memujinya. Saat Rafleshidon memperingatkan tentang seniornya, terjadi eksplosi besar di luar, memaksa Metal Bat terbang membawa Narinki dan Waganma ke tempat aman. Setelah mendarat di jalan, mereka dihadang oleh monster baru yang lebih besar, Senior Lipan. Di belakang mereka, monster tanaman yang dikalahkan bangkit kembali dalam bentuk yang lebih besar, memperkenalkan diri sebagai Rafleshidon. Saat siaran darurat mengumumkan pertarungan Metal Bat, Garo mendengarnya dengan penuh minat, lalu menyuruh Tareo untuk segera pulang. Selama pertarungan, Metal Bat tiba-tiba menjadi ngantuk dan Rafleshidon menyadari gas hipnotisnya mulai bekerja, membiarkan Senior Lipan menyerangnya. Saat Senior Lipan hendak melancarkan serangan terakhir, Metal Bat melawan rasa kantuknya dengan memukul kepalanya sendiri dengan tongkatnya. Merasa segar kembali, Metal Bat menjelaskan kepada monster yang kebingungan bahwa selama dia memiliki semangat bertarung, dia bisa mengatasi apapun. Metal Bat kemudian berbalik dan menghancurkan Rafleshidon dalam satu ayunan penuh semangat.
Setelah menghabisi senior Lipan, Metal Bat berdiri di tengah sisa-sisa monster, lalu tiba-tiba teringat bahwa dia lupa menanyakan tujuan mereka. Di markas asosiasi pahlawan, staf yang panik menyadari bahwa kemunculan Lipan Junior dan Senior menandakan kedatangan tetua Lipan. Mohikan menyarankan untuk mundur, tetapi Metal Bat memerintahkan dia dan Pineapple untuk membawa Narinki dan Waganma pergi selagi dia menahannya. Saat tetua Lipan mengejar para pahlawan yang melarikan diri, Metal Bat melompat ke atas kepalanya dan melepaskan jurus pukulan naga beruntun. Di tengah kepanikan warga, Garo tiba di lokasi, menyaksikan kekacauan yang disebabkan oleh tetua Lipan dan mencari Metal Bat. Metal Bat terlempar dan mendarat di dekat Garo. Garo mendekat, mengungkapkan kekecewaannya karena pahlawan S-Class itu dikalahkan oleh monster lain. Metal Bat bangkit, tetapi Garo menghentikannya, menyeringai dan menyatakan bahwa perburuan pahlawan S-Class keduanya dimulai. Metal Bat mencoba mengabaikan Garo untuk fokus pada tetua Lipan, tetapi Garo menyerangnya. Metal Bat memblokir dan mengenali Garo sebagai si pemburu pahlawan. Setelah kredit berakhir, Suiryu mendekati dua wanita di luar stadion, memikat mereka untuk mengantarkan ke turnamen karena dia lupa jalan. Pria berjas dengan rambut spiky hitam menerima laporan di ruang kontrol. Kemudian layar menampilkan visual tetua Lipan yang meliuk-liuk di atas kota hancur. Sich yang eksekutif lainnya mengadakan rapat darurat, di mana layar utama menunjukkan rekaman tetua Lipan yang dikonfirmasi sebagai bencana level naga. Bayangan besar tetua Lipan menyelimuti jalanan kota, memperlihatkan Pineapple dan Mohikan yang berlari panik sambil menggendong Waganma dan Naring. Sebuah objek terbang melesat di langit yang ternyata adalah Metal Knight, pahlawan kelas S peringkat 6. Metal Knight segera meluncurkan rentetan misil ke arah tetua Lipan, menimbulkan ledakan besar di sepanjang tubuh monster itu. Setelah menyerang, Metal Knight berbalik menghadap Pineapple dan Mohikan, lalu dengan tegas mengusir mereka dari area uji coba senjata. Metal Knight menembakkan laser kuat ke tetua Lipan, namun monster itu muncul tanpa kerusakan berarti dan berteriak marah. Tepat ketika Pineapple dan Mohikan merasa berhasil kabur, mereka dihadang oleh kemunculan tiba-tiba badak pegulat, ubur-ubur lumpur, dan manusia Phoenix. Di markas asosiasi pahlawan, layar monitor dipenuhi peringatan caution, menampilkan serangan monster level iblis di berbagai lokasi secara bersamaan. Pria berjas dengan rambut spiky hitam di ruang kontrol tampak panik dan berkeringat, menyadari mereka tidak sanggup mengatasi semua ancaman sekaligus. Metal Bat berlari di jalanan kota yang sepi, namun langkahnya terhenti oleh Garo yang muncul di hadapannya sambil tersenyum. Metal Bat mengayunkan pemukulnya, tetapi Garo dengan mudah menghindari serangan itu dan mendaratkan pukulan telak ke wajah Metal Bat. Garo melompat ke pagar dan mengamati Metal Bat yang terluka parah, namun Metal Bat kembali berdiri dengan tekad, menyatakan bahwa kekuatannya bertambah. Metal Bat mengingatkan Garo bahwa dia masih harus mengurus Lipan, dan di belakang mereka, tetua Lipan terlihat bergerak mendekati kota. Garo menyeringai dan bersiap menggunakan teknik bela diri untuk menepis ayunan Metal Bat, memperlihatkan tangannya yang bersinar biru. Garo melepaskan serangan tangan kosong beruntun yang cepat, berhasil memukul mundur Metal Bat hingga akhirnya terlempar dan jatuh tersungkur. Garo tersenyum puas melihat Metal Bat yang terkapar, namun sebuah suara memanggil "Kakak" menghentikan Garo tepat saat dia akan menghabisi Metal Bat. Zenko berlari ke arah Metal Bat yang terluka. Garo yang siap menyerang tampak terkejut melihat kedatangan Zenko.
Zenko berdiri di antara mereka sambil memegang pemukul, menghentikan pertarungan dengan mengingatkan kakaknya akan janjinya. Setelah terdiam sejenak mendengarkan Zenko, Garo memutuskan untuk pergi dan berjauh dari Metal Bat, menunda pertarungan. Zenko mengingatkan Metal Bat tentang monster raksasa. Metal Bat menoleh dan melihat Tetua Lipan sedang menghancurkan gedung di kejauhan. Saat Garo berjalan pergi, manusia Phoenix dan ubur-ubur lumpur muncul di atas gedung, mengamatinya sebagai pemburu pahlawan. Manusia Phoenix menyatakan bahwa mereka bukan musuh dan menawarkan sebuah kartu undangan asosiasi monster kepada Garo. Garo merobek kartu undangan tersebut dan dengan tegas menyuruh manusia Phoenix dan ubur-ubur lumpur untuk enyah. Penyiar turnamen memperkenalkan pahlawan kelas A Inazuma Max, diikuti oleh peserta berikutnya Rin-Rin dari aliran lonceng. Snack, pahlawan kelas A terendah, diperkenalkan, diikuti oleh montase peserta lain termasuk Boltana dan Bazuzu. Montase perkenalan berlanjut menampilkan Death Gatling, Hamokichi, Piggat, Rossi, Mentai, Jakumen, dan Chose. Zakos diperkenalkan dengan penuh percaya diri, dan terakhir Saitama yang menyamar sebagai Carangko dengan wig pirang dipanggil ke arena. Penyiar memperkenalkan juara bertahan Bakuzan, yang kemudian diikuti oleh kembalinya sang juara 4 kali Suyuryu. Di ruang tunggu, Saitama berbicara dengan Nigamushi yang gugup. Namun Zakos menyela dan mengancam Saitama karena dianggap amatiran. Bang dan Bom sedang makan di atap gedung sambil mengawasi. Bom memperhatikan ekspresi kesal Bang. Saat lalu lintas normal, iblis petinju tiba-tiba muncul di hadapan Smileman yang terjatuh, dan monster itu mengaum akan menghancurkan kota. Bang melangkah maju untuk menghadapi iblis petinju, membuat Smileman terkejut menyadari kehadirannya. Iblis petinju menerjang ke arah Bang, namun Bang mengalahkannya dalam sekejap dengan serangan yang sangat cepat. Seorang pria berjas hitam tergeletak di jalan, dikalahkan oleh nona sadistik yang berdiri di atasnya sambil memegang cambuk. Pria berhelm yang kebingungan dikelilingi oleh kelompok Fubuki. Kemudian Fubuki sendiri muncul dan berjalan menghampiri nona sadistik. Fubuki dan nona sadistik saling berhadapan di jalanan, siap untuk bertarung memperebutkan wilayah. Di arena turnamen, penyiar mengumumkan bahwa Inazuma Max telah meng-KO Rin-Rin dengan cepat. Rin-Rin terlihat terbaring kalah di lantai. Pertandingan kedua dimulai. Saitama menghadapi Zakos, namun Zakos langsung terlempar keluar arena hanya dengan satu tamparan. Genos mengamati dari bangku penonton dengan ekspresi datar, sementara di pintu masuk arena, Suiryu tersenyum tipis menyadari bahwa lawan finalnya telah ditentukan. Di tribun, Nigamushi merasakan perubahan suasana saat Suiryu boleh berjalan keluar dari lorong gelap menuju arena yang terang. Setelah Suiryu diperkenalkan, komentator berambut tinggi mengalihkan perhatian ke lawannya, Max, yang berdiri siap di arena. Begitu wasit memulai pertarungan, Max langsung melesat maju mengambil inisiatif serangan. Max melancarkan serangan tumit berputarnya, namun Suiryu menghentikannya di udara dan membalas dengan tendangan keras. Setelah Max dikalahkan dengan satu serangan, Suiryu menjelaskan bahwa alasannya menjadi kuat adalah untuk hidup mudah dan bersenang-senang. Setelah pertarungan usai, Nigamushi dengan heboh mengomentari tendangan Suiryu, lalu berbalik memarahi Saitama yang tampak bosan. Genos yang mengamati dari tribun menyimpulkan Suiryu lebih kuat dari pahlawan kelas A dan berharap dia bisa memuaskan Saitama. Suasana beralih ke ruang komentator, di mana seorang staf muda masuk dengan panik melaporkan monster, namun komentator berambut tinggi menyuruhnya diam. Bakusan menenangkan situasi, meyakinkan staf muda bahwa tidak perlu panik karena banyak ahli bela diri berkumpul di stadion. Genos memeriksa ponselnya, menyadari bahwa laporan kemunculan monster dalam jumlah besar juga terjadi di kota C, lokasi stadion.
Saat Snake merenung di arena, adegan beralih ke Genos yang sedang bertarung melawan monster di jalanan kota. Di markas Asosiasi Pahlawan, staf memantau krisis di berbagai kota, dan Genos menghubungi mereka untuk melaporkan situasi di kota C. Genos mendarat di depan iblis petinju dengan cepat menangkap wajahnya dan mengancamnya untuk mendapatkan informasi. Genos menemukan monster Face Reaper dan menghadapinya. Monster itu menyerang dengan pedang dan mengejek Genos. Mata Genos bersinar saat dia mengungkapkan bahwa dia sengaja membiarkan kepalanya diserang, lalu dia melancarkan pukulan listrik High Voltage Fate. Genos menemukan Stinger yang terluka parah. Stinger memperingatkannya untuk tidak memalingkan pandangan dari musuh berikutnya. Awaken Cockroach muncul di belakang Genos yang langsung berbalik menyatakan kebenciannya pada serangga. Nigamushi memenangkan pertarungannya melalui tap out dan menjabat tangan Jakumen yang membuat komentator terharu. Saitama kembali ke area tunggu dan Nigamushi langsung memarahinya karena melewatkan kemenangannya, tapi Saitama mengaku baru dari toilet. Komentator berambut tinggi mengumumkan pertarungan berikutnya antara Saitama melawan mantan juara Bakusan. Saat Bakusan menjelaskan serangan fatal terakhirnya ke kepala, dia mencoba menyentuh wig Saitama yang langsung dibalas Saitama dengan pukulan. Bakusan terlempar jauh keluar ring dan mendarat dengan keras, membuat Saitama kecewa karena gagal bertarung lagi. Dari bayang-bayang koridor, Suiryu menyaksikan kemenangan satu pukulan Saitama dan tersenyum, termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Berita di TV melaporkan bahwa pahlawan kelas A Genji si petir ditemukan tumbang dan terluka parah. Di rapat asosiasi pahlawan, Sich melaporkan penculikan Waganma yang memicu perdebatan prioritas sebelum diinterupsi oleh berita jatuhnya Metal Bat. Awaken Cockroach tiba-tiba muncul di belakang Genos untuk menyerang, namun Genos berhasil bereaksi tepat waktu dan menangkis serangan itu. Awaken Cockroach melesat maju untuk menyerang Genos, namun kakinya langsung terjebak dalam lem super kuat yang disemprotkan Genos. Genos bersiap menghabisi monster itu, namun Awaken Cockroach melarikan diri dengan memotong kakinya, membuat Genos memutuskan kembali ke stadion. Saat hendak pergi, Genos merasakan sesuatu mendekat dengan kecepatan tinggi dan segera berwaspada. Fubuki menyadari anak buahnya telah dikendalikan oleh nona sadistik yang muncul dan mengejeknya. Saat Fubuki sibuk menahan kerumunan anak buahnya dengan kekuatan psikis, nona sadistik menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dari samping. Nona sadistik mengungkapkan bahwa Fubuki adalah saudari Esper, yang berarti dia bisa digunakan sebagai umpan untuk memancing Tatsumaki. Nona sadistik memutuskan untuk membunuh Fubuki, namun Fubuki berkata kakaknya akan datang. Getaran hebat pun muncul, dan Fubuki mengumumkan kedatangan Tatsumaki. Tatsumaki turun dari langit dengan aura hijau, mendarat di depan Fubuki, dan dengan dingin menyuruh adiknya pulang. Fubuki mencoba menghentikan Tatsumaki menyerang rekan-rekannya, namun Tatsumaki tetap melempar mereka ke dinding, lalu mendarat dengan tenang. Snake marah pada Suiryu yang mengaku bertarung demi uang dan bakat alami, hingga Suiryu berbalik dan menanyakan alasan Snake menjadi pahlawan. Krisis monster menyebar ke rumah sakit asosiasi pahlawan, tempat para pahlawan terluka, dan juga ke penjara tempat puri-puri prisoner ditahan. Snake menuntut jawaban Suiryu yang merespons dengan tendangan cepat mengakhiri pertarungan, sementara Saitama berada di kamar mandi. Di markas monster, Gyoro-Gyoro melaporkan kepada sosok misterius bahwa serangan mereka berhasil dan Goketsu sedang menuju ke stadion. Gyoro-Gyoro merinci kemenangan mereka atas para pahlawan, menyatakan kemenangan mutlak, dan berbalik untuk berbicara dengan Raja Monster, Orochi. Di hadapan siluet Orochi, Gyoro-Gyoro menyatakan bahwa kemenangan asosiasi monster sudah pasti dan memanggil nama sang Raja Monster. Di arena, Bakuzan mengancam Saitama yang menyamar, namun Saitama langsung mengalahkannya dengan satu pukulan ringan.
Bakuzan memasuki ruang ganti untuk berbicara dengan Charangko yang sedang memegang wig-nya. Namun Saitama hanya berpikir dalam hati bahwa Bakuzan salah orang. Di alun-alun kota Q, Garo tiba dan menyeringai ke arah patung Watchdog Man bersiap untuk berduel. Di markas asosiasi pahlawan, Siege menerima laporan darurat tentang monster di dekat Watchdog Man yang segera disusul laporan monster di pinggiran kota. Monster ular wanita menahan beberapa sandera, namun dihadang oleh robot anjing. Monster itu segera membalas dengan tentakel beracun. Menyadari lawannya hanyalah robot, monster ular wanita itu memerintahkan robot anjing tersebut untuk meledakkan diri. Wujud asli monster ular menemukan Child Emperor yang sedang mengoperasikan laptopnya, menuduhnya sebagai pengendali robot. Tepat saat monster ular akan menyerang Child Emperor, Pig God muncul dari bawah tanah dan mendarat di depan mereka. Monster ular menyerang Pig God dengan tentakel beracun, namun Pig God tidak terpengaruh dan langsung memakan monster itu seluruhnya. Kembali ke markas, Siege dan timnya menerima transmisi data penawar racun yang berhasil dikumpulkan oleh Child Emperor. Di arena, Chose mulai meremehkan Saitama, menjelaskan bahwa dia lebih suka menyiksa lawan untuk menunjukkan perbedaan level mereka. Saitama merespon monolog Chose dengan kebosanan, dan saat Chose marah lalu menyerang, Saitama langsung mengalahkannya. Monster gurita raksasa terlihat menghancurkan kota, dan Siege menerima laporan bahwa kontak dengan pahlawan kelas A di lokasi telah terputus. Dead Gatling muncul dari reruntuhan bersama pahlawan kelas A lainnya, menyatakan bahwa mereka akan menangani monster gurita raksasa itu. Tiba-tiba Flashy Flash muncul, mengatakan bahwa kekuatan setengah-setengah hanya akan menambah kerusakan dan menyuruh Dead Gatling untuk diam. Flashy Flash segera melesat ke arah monster gurita raksasa dan dengan kecepatan luar biasa menebas semua matanya. Saat monster gurita bermutasi menjadi bentuk yang lebih padat, Tatsumaki tiba-tiba muncul melayang di langit. Tatsumaki mengulurkan tangannya menggunakan telekinesis yang luar biasa untuk memeras monster gurita raksasa itu menjadi bola kecil dan padat. Tatsumaki mendarat dan langsung memarahi Flashy Flash serta pahlawan kelas A lainnya karena dianggapnya bermain-main saat darurat. Sebuah ruangan gelap, Atomic Samurai menjelaskan kepada Amahare, Zanbai, dan Nichirin bahwa dia mengumpulkan mereka untuk memburu Garo. Haragiri tiba-tiba menyela pembicaraan, menyatakan bahwa kelompok Dewa Pedang sudah tidak bersemangat dan dia memiliki sesuatu yang penting. Para pendekar pedang menunduk melihat buntelan yang diletakkan Haragiri yang kemudian mengungkap isinya adalah sel monster. Atomic Samurai bertanya apakah Haragiri sudah memakannya, yang dijawab Haragiri dengan transformasi menjadi wujud monster. Haragiri memberi waktu 3 detik untuk makan sel itu, namun Atomic Samurai menolak dan langsung menebas Haragiri saat dia hendak menyerang. Wasit memulai final dan Suiryu segera menyerang dengan tendangan tinggi yang cepat, memaksa Saitama mengelak hingga wig-nya hampir lepas. Suiryu mengamati Saitama dan menyadari bahwa lawannya kuat, lalu menyimpulkan bahwa mata Saitama adalah mata seseorang yang murni mencari kesenangan. Saitama menjelaskan bahwa dia datang untuk merasakan bela diri karena lawannya tangguh, namun pertandingannya selalu berakhir terlalu cepat. Suiryu setuju untuk mulai bertarung serius dan melancarkan serangan yang jauh lebih cepat, membuat Saitama terkejut. Suiryu melancarkan rentetan tendangan cepat ke Saitama, namun Snake dan Inazuma Max sadar bahwa Suiryu sengaja menahan diri. Suiryu mendekati Saitama, menantangnya untuk menggunakan pukulan andalannya dan menghiburnya. Suiryu menasihati Saitama untuk hidup bebas, namun Saitama tiba-tiba menjadi serius dan kesal, bersiap memberi nasihat balasan. Saitama mengancam Suiryu lalu mengayunkan pukulannya, namun berhenti tepat di depan wajah Suiryu, menciptakan gelombang kejut besar.
Gelombang kejut dari pukulan Saitama merobek pakaian Suiryu dan juga menerbangkan wig yang dipakai Saitama, mengungkap kebotakannya. Setelah wig Saitama jatuh, wasit menjelaskan aturan turnamen dan mendiskualifikasi Saitama karena pelanggaran tersebut. Saat Saitama yang didiskualifikasi hendak pergi, Suiryu bangkit dan menantangnya untuk melanjutkan pertarungan mereka. Suiryu menjadi sangat marah dan melepaskan serangan pamungkasnya, pukulan naga langit kehampaan secara bertubi-tubi ke Saitama. Setelah Suiryu berteriak, Saitama memutuskan untuk mencoba gerakan bela diri dan mengakhiri pertarungan dengan hip attack. Di kawah besar di tengah jalan, Genos terlihat hancur lebur dan mengakui kekalahannya. Genos menyadari adanya monster level tinggi di antara musuh dan adegan beralih ke Goketsu yang berjalan menuju arena. Saat acara penutupan, seorang penyiar memberi selamat kepada Suiryu atas kemenangannya. Mendengar ia disebut menang tanpa luka, Suiryu langsung teringat momen genting saat melawan Saitama yang menyamar. Tiba-tiba papan pengumuman di stadion menyala, diikuti oleh pengumuman resmi mengenai adanya serangan monster di luar. Suasana damai terinterupsi ketika penonton melihat bayangan di langit dan tak lama kemudian 3 monster gagak raksasa mendarat di arena. Monster gagak itu ternyata membawa para petarung yang terluka, termasuk Bazuzu. Rossi yang melihatnya langsung teriak ngeri. Para petarung yang tersisa terkejut saat satu monster gagak melempar tawanannya, diikuti oleh pendaratan Goketsu yang mengguncang arena. Goketsu memandang rendah para petarung di hadapannya, lalu memberikan tawaran agar mereka semua berubah menjadi monster. Snake dan Inazuma Max mencoba menantang Goketsu sebagai pro hero, namun Goketsu dengan mudah menendang mereka berdua hingga terbang jauh. Setelah menunjukkan kekuatannya, sosok itu memperkenalkan diri sebagai Goketsu dari Asosiasi Monster. Goketsu mengkonfirmasi bahwa ia dulu memang dikalahkan oleh monster, kemudian ia dibawa ke sarang mereka. Dalam flashback, Goketsu menjelaskan bahwa menjadi monster membuatnya bisa melampaui batas kemanusiaannya. Selesai bercerita, Goketsu melemparkan beberapa monster cell ke hadapan para petarung yang tersisa. Di bawah ancaman dibunuh, Rossi menjadi orang pertama yang menyerah dan berlari memakan monster cell. Sesaat setelah memakannya, tubuh Rossi mulai kejang-kejang dan ia berubah menjadi monster berotot dengan kulit terkelupas. Terkesan dengan peningkatan kekuatan Rossi, Chose memutuskan bahwa ia dengan gen terbaik juga akan memakan monster cell. Terdesak, Benpatsu, Hamukichi, dan Boltane serentak memakan monster cell untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Di tengah kekacauan, Suiryu justru mengajak seorang wanita berkancan setelah ia selesai, lalu bersiap untuk melampiaskan stresnya. Goketsu memerintahkan para monster baru untuk menyerang. Suiryu dengan mudah mengalahkan Benpatsu dan Boltane secara berurutan. Melihat rekan-rekannya kalah, Churze maju dan langsung terlibat dalam pertarungan sengit dengan Suiryu. Kesal karena Suiryu meremehkannya, Chose mengumpulkan energi dan menembakkan bola energi besar ke arah Suiryu. Suiryu terkejut melihat serangan energi itu, namun ia berhasil menahannya dan menendang balik bola energi tersebut ke arah Chose. Suiryu melancarkan serangan pamungkasnya, tinju Phoenix kegelapan, yang berhasil menghancurkan kepala Chose hingga berkeping-keping. Saat Zakos dan yang lain bersorak, Suiryu menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa ia berdarah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Goketsu memuji kekuatan Suiryu dan menawarinya kesempatan untuk bergabung dengan Asosiasi Monster sambil melemparkan monster cell padanya. Suiryu tersenyum sinis pada sel itu, lalu menghancurkannya sambil berkata ia tidak ingin berwajah buruk seperti Goketsu. Suiryu mencoba menyerang Goketsu dengan tinju naga terbang kegelapan, tapi Goketsu dengan mudah meninjunya hingga terpental. Setelah pertarungan yang tidak terlihat, Goketsu berdiri di atas Suiryu yang sudah babak belur, memberinya 3 detik untuk berdiri.
Saat hitungan berakhir, Suiryu berhasil bangkit dan melancarkan pukulan terkuatnya, namun Goketsu dengan mudah menangkap tinjunya. Bakuzan yang terluka mendekati Suiryu yang juga terkapar, mengakui bahwa setelah melihat final, ia sadar Suiryu jauh lebih kuat darinya. Suiryu meminta bantuan Bakuzan, namun Bakuzan memutuskan untuk menyerah menjadi manusia terkuat dan memakan semua sisa monster cell. Kembali ke arena, Snack dan Inazuma Max bersama satu petarung lain kembali untuk menyelamatkan Suiryu dan langsung menyerang monster gagak. Saat Suiryu mencoba kabur atas desakan mereka, Snack dan Inazuma Max memasang kuda-kuda berniat mengorbankan diri untuk menahan Goketsu. Saat Suiryu berusaha lari, Goketsu muncul di depannya dan langsung meninjunya dengan keras hingga terpental. Goketsu mengomentari Bakuzan dan wujud penuh Bakuzan yang besar dan bertanduk akhirnya terungkap. Goketsu memerintahkan Bakuzan untuk membawanya ke tempat persembunyian, namun Bakuzan menolak diperintah. Bakuzan menantang Goketsu, namun Goketsu langsung melompat dan meninjunya dengan satu pukulan hingga hancur. Ternyata Bakuzan masih hidup. Ia mendekati Suiryu yang sudah menyerah, yang kini memohon agar dilepaskan. Dalam keputusaan total, Suiryu teringat akan para pahlawan dan mulai berteriak histeris, memohon pahlawan manapun untuk datang menolongnya. Tepat saat Bakuzan menyatakan tidak akan ada pahlawan yang datang, Saitama mendarat di arena. Dimulai dengan Suiryu yang terluka parah di lantai, suasana berubah total ketika Saitama tiba-tiba muncul di hadapannya di arena yang hancur. Setelah melewati Suiryu yang terbaring, Saitama melangkah maju dan berdiri dengan ekspresi serius mengambil alih pertarungan melawan Bakuzan. Melihat kedatangan Saitama, mata Suiryu yang babak belur dipenuhi air mata kelegaan dan keterkejutan, bergumam, "Pahlawan." Ejekan Bakuzan yang meremehkan Saitama sebagai pahlawan lemah langsung terhenti seketika Saitama melancarkan satu pukulan yang menghancurkannya. Setelah mengalahkan Bakuzan, Saitama bertanya siapa dia, yang memicu teriakan marah dari sisa-sisa Bakuzan karena tidak diingat. Saitama mendarat dan menoleh ke samping, memperhatikan Zakos, Rinrin, dan Benpatsu yang tergeletak pingsan di arena. Ketika Bakuzan mengumumkan jurus berikutnya, Suiryu mengamatinya dengan ngeri, mengira Saitama sengaja tidak menghindar untuk melindungi peserta lain. Bakuzan menuntut permintaan maaf atas perbuatan sebelumnya di turnamen, membuat Saitama meletakkan tangan ke dagunya sambil berpikir. Pengakuan jujur Saitama bahwa dia tidak ingat membuat Bakuzan murka, yang dibalas Saitama dengan pukulan yang langsung menghancurkannya. Setelah arena kembali tenang, Saitama mendekati Suiryu yang terbaring dan Suiryu dengan lemah mengucapkan terima kasih telah menyelamatkannya. Ketika Saitama memperkenalkan dirinya secara resmi, Suiryu langsung sadar dan bertanya apakah Saitama mengikuti turnamen dengan memalsukan namanya. Saitama berjongkok di depan Suiryu dan menjelaskan bahwa dia tertarik ikut turnamen karena mendengar si pemburu pahlawan adalah ahli bela diri. Saitama memalingkan muka dan mengubah alasannya menjadi lebih sederhana. Dia sebenarnya hanya kurang kerjaan. Suiryu menjadi serius dan memperingatkan Saitama tentang asosiasi monster yang bisa mengubah manusia menjadi monster. Peringatan Suiryu berlanjut ke Goketsu, yang dia sebut sebagai monster yang sangat berbahaya yang mungkin masih ada di sekitar area tersebut. Di tempat lain, Genos yang rusak parah bertekad mengumpulkan pahlawan kelas S dan Saitama untuk melawan Goketsu yang mengalahkannya. Meskipun Suiryu menekankan betapa berbahayanya Goketsu, Saitama tampak tidak terpengaruh dan hanya bertanya kemana monster itu pergi. Ketika Saitama berbalik untuk pergi mencari Goketsu, Suiryu yang panik berusaha bangkit dan nekat meraih sepatu bot Saitama untuk menghentikannya.
Saitama dengan mudah melepaskan pegangan Suiryu dan berjalan pergi, meninggalkan arena, sosoknya mengecil dan terpantul di mata Suiryu. Sendirian, Suiryu meratapi ketidakberdayaannya, namun kemudian menyadari bahwa dia akhirnya telah bertemu dengan pahlawan sejati. Saitama tiba-tiba kembali dan berjongkok, meletakkan jari ke bibirnya, meminta Suiryu merahasiakan partisipasinya di turnamen. Suiryu mengajukan satu pertanyaan terakhir, apakah dia bisa menjadi murid Saitama, yang langsung dijawab, tentu saja tidak bisa. Di kota, puri-puri prisoner menerima dukungan warga dan menggunakan jurus Angel Hug untuk mengalahkan monster berduri dengan cinta. Berjalan sendirian, Saitama merenungkan mengapa dia merasa bosan, merasa dia telah melupakan sesuatu yang penting tentang alasannya menjadi pahlawan. Saat Saitama sedang melamun, King mendekat dengan sepedanya sambil mengenakan topi dan masker. Saitama langsung mengenalinya. Melihat Saitama murung, King mencoba menghiburnya, namun salah mengira masalahnya adalah kebotakan dan malah menyarankan obat penumbuh rambut. Saitama mengklarifikasi bahwa masalahnya adalah dia menjadi terlalu kuat sehingga tidak merasakan apa-apa atau belajar apa-apa saat melawan musuh. King mengkritik Saitama yang mengeluh bosan tapi menolak tantangan baru, menasehatinya bahwa hidup adalah perjalanan dan dia harus membuka jalannya sendiri. King menceramahi Saitama bahwa arti pahlawan adalah berbuat kebaikan dan menyimpulkan bahwa selama Saitama belum menjadi pahlawan terbaik, dia masih bisa berkembang. Setelah Saitama mengeluh emosinya menipis, King mencoba memancingnya bermain game dengan menawarkan hanya akan menggunakan satu jari yang langsung memprovokasi Saitama. Garo melihat King di jalan dan langsung menerjangnya, namun Saitama dengan santai mencegat serangan itu dengan satu tendangan. Saitama melihat lubang berbentuk manusia di dinding, lalu mengeluh kepada King bahwa dia juga penasaran dengan si pemburu pahlawan. Latihan Sonic di hutan terganggu oleh Galwin dan Hellfire Flame yang memperkenalkan diri sebagai ninja dari generasi sebelumnya. Keduanya mengajak Sonic bergabung dengan asosiasi monster, menunjukkan wujud monster mereka, dan menawarinya sel monster untuk menjadi lebih kuat. Di kota, Zombie Man menerima laporan tentang Marshal Gorilla dan segera melihat targetnya berlari di jalanan. Marshal Gorilla menghentikan sosok gorila besar berhoodie putih dan bertarung. Zombie Man yang mengamati memutuskan untuk mengikuti gorila berhoodie itu. Di atap, Bom berspekulasi Garo telah dikalahkan, namun Bang menyangkalnya, menegaskan dia tidak melatih Garo untuk menjadi selemah itu. Siege menerima laporan intelijen di markas asosiasi pahlawan mengenai asosiasi monster dan pemimpin mereka yang bernama Orochi. Para eksekutif asosiasi pahlawan berdebat, menyadari bahwa menyelamatkan Putra Naringki adalah prioritas utama untuk mengamankan donasi. Di tempat persembunyiannya, Sonic memutuskan untuk memasak sel monster. Setelah memakannya, sebuah catatan teks mengkonfirmasi bahwa dia langsung mengalami diare. Saat King muncul dengan sombong untuk bermain video game, ia dengan mudah mengalahkan Saitama, yang langsung bereaksi kesal dan mengklaim itu adalah jebakannya. Setelah King mengambil alih controller dengan aura serius, karakternya di layar permainan segera melancarkan serangan combo yang mematikan. Permainan berakhir dengan KO, membuat Saitama yang kalah segera menuntut pertandingan ulang dengan kesal. Setelah kalah berulang kali, wajah Saitama berubah menjadi sangat marah dan berkeringat. Puncaknya ia meledak dan menyalahkan permainannya. Sesaat setelah kemarahannya reda, perhatian Saitama teralihkan oleh sebuah ponsel asing yang tergeletak di lantai kamarnya. Saat Saitama menunjukkan ponsel itu, King menoleh dan menjelaskan bahwa itu adalah perangkat prototipe yang dibagikan kepada para pahlawan.
最近何人かのヒーローに Ponsel asosiasi pahlawan tergeletak di lantai, diabaikan, sementara Saitama dan King telah kembali fokus bermain video game. もう一回だ。 Ketika monitor menampilkan pesan aneh, seorang pria berjas yang terinfeksi monster bertanduk tiba-tiba muncul di pintu ruang rapat asosiasi pahlawan. 2回第7回撃つか撃て Pria yang terinfeksi itu mengangkat sebuah benda yang kemudian terbuka memperlihatkan satu mata besar, memperkenalkan dirinya sebagai Gyoro Gyoro. 何が望みだ Gyoro Gyoro menjelaskan permintaan mereka untuk diabaikan dengan visual beralih ke adegan malam yang sunyi, lalu menunjukkan gambar konyol, manusia dan monster hidup berdampingan. 接することでこの提案 Seorang eksekutif yang skeptis, Sitch, tampaknya menyetujui gencatan senjata dan perlahan-lahan meletakkan pistolnya di atas meja sebagai tanda negosiasi. 怪人ども Tepat saat Sitch sedang bergumam tentang rencana pemusnahan, monster proksi itu tiba-tiba menembakkan pistolnya yang dipegangnya, mengklaim tangannya tergelincir. 殺しやがった Setelah membunuh satu eksekutif, Gyoro Gyoro mulai tertawa dan mengungkapkan bahwa seluruh pembicaraan tentang hidup berdampingan adalah lelucon. まさかまだ Mengungkap Sandera masih hidup, Gyoro Gyoro menantang para pahlawan untuk menyelamatkannya dalam waktu 3 hari sebelum Orochi menyambutnya. お待ちしております Tepat saat monster proksi hendak mengamuk dengan 2 pistol, Super Alloy Darkshine tiba-tiba muncul dan menghantamnya ke dinding. いやまだ Sitch berteriak bahwa itu adalah monster parasit. Wujud asli monster itu kemudian merangkak keluar dari tubuh inangnya yang sudah mati. 俺の触覚ドリルが Monster parasit itu meluncurkan serangan bornya ke Super Alloy Darkshine, namun bor tersebut hancur berkeping-keping saat mengenai kulit keras sang pahlawan. 思うわけがないだろう Setelah menyadari kepanikan para eksekutif, Super Alloy Darkshine berbalik dan mulai memamerkan otot-ototnya yang berkilau untuk menenangkan mereka. Di markas asosiasi monster, Gyoro Gyoro menjelaskan rencananya untuk memancing para pahlawan ke satu tempat untuk dihancurkan sekaligus. 撲滅抵抗力 Salah satu monster yang hadir menyuarakan ketidakpuasannya, menyatakan bahwa mereka berkumpul untuk menghancurkan pahlawan, bukan untuk melayani Orochi. ゴキブリ負けておめお Gyoro Gyoro memarahi Awakened Cockroach karena kembali setelah dikalahkan dan monster iblis besar di sebelahnya segera memakannya hidup-hidup. Setelah diingatkan, Gyoro Gyoro menyadari Goketsu belum kembali, lalu mengirimkan mata terbangnya dan menemukan tubuh monster raksasa itu telah hancur total. いかないようだな Garo terbangun dalam keadaan terluka parah di sebuah gubuk dan ingatannya tentang kekalahannya dipicu oleh siluet bercahaya di dinding yang ditinggalkan oleh serangan King. あれは Di laboratorium Kuseno, Genos menerima pembaruan. Ia kemudian berdiri menunjukkan tubuh sibernetik barunya yang berwarna hitam gelap. シンプルだが今回のバージョン Kuseno menasehati Genos untuk tidak memaksakan diri, mengingatkannya pada kondisi hancurnya Genos saat ia menemukannya kemarin. Berita tentang asosiasi monster disiarkan di TV rumah sakit, di mana Metal Bat, Tank Top Master, dan Mumen Rider dirawat karena luka-luka berat mereka. 私たちどうなるの？ 悔しい Selama panggilan video, Child Emperor gagal membujuk Metal Knight untuk bergabung dalam operasi penyelamatan yang malah menyarankan untuk meledakkan seluruh markas musuh. いるらしい Saitama melihat tumpukan monster yang baru saja dia kalahkan di jalan, namun ia lebih khawatir akan ketinggalan truk sampah dan segera berlari mengejarnya. 知らない男が寝てたんだよ。 Setelah didorong teman-temannya, Tara memberanikan diri masuk ke gubuk dan menemukan Garu yang terluka, yang kemudian mengenalinya sebagai anak penggemar pahlawan. 何の用だ Melihat Tareo menangis karena diganggu, Garu memintanya untuk membawa teman-temannya ke sana, lalu berbalik untuk memberinya nasihat agar tidak dipermainkan. レオのやつ遅いな。 Saat para pengganggu menunggu Tareo, mereka dikejutkan oleh kedatangan Death Gatling yang memimpin sekelompok pahlawan lain untuk memburu Garu. 手負いのヒーロー狩りが Garu menyadari gubuk itu telah dikepung oleh para pahlawan. Dia kemudian menghentikan Tareo yang hendak pergi dan meminjam buku panduan pahlawannya. いいけど、
おい Sambil mengintip melalui lubang di dinding, Garu menggunakan buku panduan Tareo untuk mengidentifikasi 8 pahlawan yang mengelilingi, menyusun strategi. 幸い名官に Setelah menyuruh Tareo bersembunyi, Garu perlahan membuka pintu gubuk dan melangkah keluar, meminta para pahlawan untuk tidak menembak gubuknya. 後で気持ちよく寝るための寝床がない Tareo mengagumi para pahlawan dari dalam gubuk, sementara di luar, Garu melompat ke atap dan dengan sombong menyatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka. Pertarungan dimulai saat Gangan melepaskan tembakan. Garu segera menghindar, melompat dari atap dan langsung menyerang Gangan terlebih dahulu. けどりって感じの月じゃなかったな Garu segera merasakan serangan berikutnya dan melompat mundur, berhasil menghindari hujan panah beracun yang ditembakkan oleh shooter. おじさんが Garu mencoba menerobos formasi musuh, tetapi saat dia melompat untuk menghindari serangan jarak dekat, shooter berhasil menembakkan 2 panah yang menancap di bahunya. であい Menyadari dirinya terjebak, Garu memutuskan untuk menggunakan salah satu pahlawan sebagai tameng dan dengan cepat menerjang serta menangkap Megan. こいつ Di sebuah lahan terbuka di hutan, Garu yang terluka dan diperban dikepung oleh 8 pahlawan. Death Gatling yang memimpin mengarahkan senapan Gatlingnya. こう Garu yang terengah-engah menatap tajam ke arah Stinger yang melangkah maju sambil memegang tombak bambunya. こんなはずじゃなく Megan yang berdiri di antara para pahlawan menjelaskan bahwa mereka semua adalah pahlawan elit yang berkumpul untuk memburu Garu. ここにいるのは Saat para pahlawan bersiaga, adegan beralih ke Tareo yang mengintip dengan ngeri dari balik pintu gubuk. だったんだお前を狩る Garu mulai tersenyum meremehkan, lalu menyeringai lebar meski beberapa panah menancap di punggungnya. めた Death Gatling berbicara tentang hak istimewa kelas S dan sebuah kilas balik singkat menunjukkan Tatsumaki. 破格だ俺たちの Pahlawan berkostum katak dan pahlawan lain menegaskan tekad mereka untuk mengalahkan Garu demi membuktikan eksistensi mereka. お前はそれを知らし Garu mendengarkan penjelasan mereka dan kembali menyeringai, menyadari mereka sengaja tidak memanggil kelas S. の手柄のためにわざと Sebuah kilas balik masa kecil dimulai, menunjukkan Garu muda yang tampak kesal saat teman-temannya disiluet mengejek monster di acara TV. Ketika ditanya mengapa mendukung monster, Garu muda berbalik dan dengan marah berteriak membela si kepiting yang bertarung sendirian. 悔しかっただろうな Kembali ke masa kini, pahlawan berkostum katak melompat tinggi dan berhasil menjerat kaki Garu dengan rantai. Smileman segera memanfaatkan situasi, berputar dan mengayunkan palu kendama raksasanya ke tanah. Garu menggunakan tarikan rantai untuk menghindar, lalu mengayunkan pahlawan katak itu sebagai senjata. Gun-Gun berlari maju menembakkan kedua pistolnya, namun Garu menangkap bola kendama yang melayang dan menggunakannya untuk menangkis peluru. Wildhorn langsung menyerang dari samping dengan jurus Pile Bison, tapi Garu mengelak dan menjerat lengan Wildhorn dengan rantai. Megan melempar batu untuk membantu, namun Garu menangkapnya di udara dan melemparkannya kembali mengenai shooter yang hendak menembak. Megan kaget melihat kecepatan Garu dan mulai berlari, namun Garu segera melompat untuk mengejarnya. Death Gatling memutuskan untuk menembak Garu yang bergerak, melepaskan rentetan tembakan Death Shower. Death Gatling ragu untuk menembak saat Garu berlari cepat dan menempel di samping Megan, menjadikannya tameng. Saat Megan dilipuh ketakutan, dia teringat momen ketika Saitama menyelamatkannya setelah pertarungan dan menasihatinya. Terinspirasi oleh ingatan Saitama, Megan berhenti berlari dan berbalik menghantam wajah Garu dengan pukulan. Lihat Garu teralihkan oleh Megan, Stinger melancarkan gigantic drill Stinger, namun Garu dengan mudah membelokkan serangan itu dan menghajarnya. Death Gatling bersiap menembak gubuk, namun Garu segera berdiri di depannya dan memberi isyarat berhenti untuk melindungi Tareo. Death Gatling mengabaikan peringatan dan melepaskan Death Shower, tapi Garu membelokkan semua peluru dengan tangan kosong.
Setelah Garou mengejeknya karena terobsesi peringkat, dia melancarkan tendangan keras yang mengalahkan Death Gatling. Garou yang mulai merasakan efek racun, terbatuk darah dan akhirnya ambruk berlutut ke tanah. Saat Garou terlihat lemah, Genos mendarat di lokasi pertempuran, membuat debu mengepul. Genos menyerang dengan machine gun blow, namun Garou berhasil bangkit dan menangkis serangan itu menggunakan tinju aliran air pemecah batu. Di apartemen Saitama, Saitama menekan tombol controller dengan panik, namun karakternya tetap kalah telak dalam video game melawan King. 少しは楽しめたかな。 Alat komunikasi King berbunyi, dia memeriksanya dan dengan gugup memberitahu Saitama bahwa kelas S sudah menangani monster. もし家の近くに Garou teringat gerakan bertarung Watchdog Man, lalu menyerang Genos dan berhasil merobek salah satu lengan sibernetiknya. Saat Garou yang rambutnya memerah karena darah dan Genos berhadapan, beberapa monster dari asosiasi monster mendarat di area itu. Garou dengan marah menolak tawaran Ravashedon. Genos memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan monster tanaman tersebut dengan serangan laser. Tepat saat Genos hendak menembak Garou yang tergeletak, Bang tiba-tiba mendarat di antara mereka. Bom mengambil alih monster yang tersisa, melepaskan tinju topan pembelah besi dan menghancurkan mereka semua. Garou yang kelelahan dan rambutnya kembali putih berlutut di tanah saat Bang berdiri di hadapannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Garou yang lebih muda menantang Dojo Bang, namun dia langsung dikalahkan dengan mudah oleh Bang. Kembali ke masa kini, Garou yang rambutnya kembali memerah menyeringai dan keduanya bersiap dengan kuda-kuda bela diri yang sama. Saat teks jurus muncul, Garou segera mengumpulkan energi biru di sekitar tubuhnya yang berotot. Setelah melancarkan serangan cepat, Garou mengambil kuda-kuda dengan wajah terluka parah, matanya bersinar merah dan putih. Tiba-tiba, Silver Fang muncul di hadapannya dan menyiapkan teknik serupa. Keduanya bentrok, menciptakan ledakan cahaya. Dari hutan, Genos mengamati pertarungan, menyadari bahwa meskipun jurus mereka sama, tingkat keahlian Silver Fang jauh lebih unggul. Saat Garou mempertimbangkan untuk menyandra pahlawan lain, Bom muncul di antara monster yang dikalahkan, menyatakan bahwa dia telah mengurus semuanya. Di atas langit, manusia Phoenix terbang sambil mengeluh bahwa rencananya menangkap Garou hidup-hidup terganggu. Silver Fang bertanya kepada Bom apakah dia masih bisa berdiri jika terluka parah, dan Bom menjawab bahwa dia bisa jika 60 tahun lebih muda. Garou menyadari bahwa meskipun dia memohon ampun pada dua tua itu, Genos yang mengamati tidak akan membiarkannya lolos. Silver Fang melancarkan serangan pamungkas yang kuat, mendarat telak di tubuh Garou. Dalam kilas balik, anak-anak lain mendekati Garou muda dan memberitahunya bahwa karena dia kasihan pada monster, dia harus menjadi monsternya. Garou muda menceritakan bahwa dalam permainan pahlawan, Tachan yang populer selalu menjadi pahlawan sementara dia adalah seorang penyendiri. Di kilas balik, Tachan menyuruh teman-temannya memegangi Garou muda yang kemudian ditendang di wajahnya. Kilas balik menunjukkan matahari terbenam saat Garou menyadari realitas yang tidak adil di mana orang populer bisa membuli orang lemah. Di kelas, Garou muda menantang Tachan, menyatakan dia tidak mau lagi jadi monster dan menuntut pertarungan yang adil. Dalam ingatan lain, seorang guru menyalahkan Garou muda karena populer, membuatnya menangis dan menuntut permintaan maaf. Kembali ke masa sekarang, mata Garou yang memerah menatap tajam saat Silver Fang dan Bom mendekat, menyatakan ini sudah berakhir. Garou berteriak, mana mungkin berakhir, dan melepaskan energi besar, menghancurkan tanah di sekitarnya. Tiba-tiba, Bom berteriak di atas saat manusia Phoenix menukik turun dari langit menuju Garou. Tepat sebelum Garou menyentuh tanah, manusia Phoenix mencengkeramnya dengan cakarnya dan membawanya terbang.
Sebagai balasan atas serangan Genos, manusia Phoenix memanggil Tetua Lipan, menyebabkan monster kelabang raksasa muncul dari dalam tanah. Tetua Lipan bergerak melewati hutan, menunjukkan ukurannya yang sangat besar saat tubuhnya meliuk-liuk di atas pepohonan. Sambil membawa Garo, manusia Phoenix menjelaskan bahwa Tetua Lipan ingin membalas dendam pada pahlawan top, Blast, yang dulu hampir membunuhnya. ブラストを戦場へ引きずり出そう。 Di darat, Silver Fang dan Bom mengambil kuda-kuda, mengumpulkan energi biru dan merah muda untuk serangan gabungan. Serangan gabungan masif itu menghantam Tetua Lipan, menyebabkan retakan energi menjalar ke seluruh cangkang kerasnya. Cangkang Tetua Lipan hancur berkeping-keping, tetapi di bawahnya muncul wajah baru yang lebih segar, menandakan ia telah berganti kulit. 外は市街地じゃ。脱出。 Lihat Tetua Lipan yang tak terkalahkan, Genos melangkah maju dan menyuruh Silver Fang dan Bom untuk kabur selagi dia menahannya. 分かってて無茶するもんじゃない。 Mengabaikan peringatan, Genos melompat ke udara dengan tekad dan terbang lurus ke arah Tetua Lipan yang mendekat. こやつに砲は Genos menggunakan Jet Drive Arrow dan melesat dengan kecepatan tinggi, terbang lurus ke dalam mulut Tetua Lipan. Di dalam perut monster, Genos yang mulai meleleh oleh cairan pencernaan memutuskan untuk meledakkan intinya sebagai serangan terakhir. Asap dari ledakan internal menghilang, memperlihatkan tubuh Genos yang hancur dan berasap jatuh dari langit. Tiba-tiba, King muncul dengan megafon, berteriak memanggil Tetua Lipan dan mengklaim telah membawa Blast. Tetua Lipan menghentikan serangannya ke Silver Fang dan berbalik ke arah suara King, bertanya, "Blast?" ヒーローのブラストだ。 Saat Tetua Lipan menyerbu King, King melihat Saitama berlari melewatinya dan mendarat di depan monster itu. Saitama berbalik dan melancarkan satu pukulan serius ke wajah Tetua Lipan yang sedang menyerang. Pukulan Saitama menyebabkan reaksi berantai yang menghancurkan seluruh tubuh raksasa Tetua Lipan, membuatnya hancur berkeping-keping. Genos yang rusak parah menggunakan tongkat untuk berdiri, memanggil Saitama dan bertanya apa yang kurang darinya. Saitama berpikir sejenak, lalu menatap Genos dan menjawab dengan sederhana, "Kekuatan kan?" ジェノス氏。 Jauh di atas kota, manusia Phoenix masih membawa Garo yang perlahan sadar dan bertanya apakah dia pingsan.